Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Ya, saya ucapkan selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar hari ini untuk sahabat-sahabat ASP TV? Saya berharap semuanya ya selalu dalam keadaan sehat, bahagia, sukses. Tentunya kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Ya alhamdulillah ya, hari ini saya bisa bertemu kembali dengan sahabat-sahabat melalui video ini. Nah, dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk dari sahabat-sahabat ASP TV terkait masalah pembuktian dalam hukum acara pidana. Nah, jadi apa saja sih bukti-bukti dalam hukum hukum pidana itu? Karena setiap permasalahan mungkin ada saudara sahabat atau rekan atau tetangga yang mengalami permasalahan hukum ya, permasalahan hukum pidana ketika misalkan kecolongan gitu kan, HP atau motor atau mobil ada yang nyuri atau rumahnya ada yang dibobol. Nah, ketika Anda mau melaporkan hal itu kepada pihak kepolisian, pasti yang kita pikirkan itu bukti mana dulu yang kita pegang ya. Bukti apa yang kita pegang untuk memperkuat laporan kita. Nah, jangan kemana-mana ya, simak video ini, kita ya akan bahas terkait masalah pembuktian dalam hukum acara pidana ya. Jangan lupa bagi sahabat yang belum subscribe, subscribe terlebih dahulu ya kepada channel kami agar channel kami ini bisa selalu berkembang. Tentunya ya bermanfaat bukan saja untuk orang-orang yang berpengetahuan hukum ya atau yang sedang proses kuliah hukum, tetapi bagi masyarakat pada umumnya. Oke? Ya, baik. Saya akan menjawab pertanyaan ya yang masuk kepada channel kami terkait masalah dengan pembuktian ini. Nah, sebenarnya pembuktian dalam hukum pidana ini apa aja sih? Sampai misalkan sahabat ketika sedang mengalami masalah gitu ya, atau ada rekan-rekannya atau ada tetangga yang kemudian curhat kepada sahabat menanyakan atau meminta pandangan terkait dengan mau melaporkannya suatu kejadian tindak pidana. Bukti apa saja yang kemudian harus kita miliki untuk mendukung ya laporan kita nanti. Nah, dalam video kali ini saya akan menjawab nih terkait masalah pembukti bukti dalam hukum acara pidana. Nah, kita lihat ke pasal 184 KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, kalau misalkan sahabat punya bukunya atau ya yang lain punya, boleh dibuka ya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, di sini pembuktian dalam hukum acara pidana diatur dalam pasal 184 ya. Apa saja itu? Yang pertama ada keterangan saksi, kemudian yang kedua ada keterangan ahli, kemudian ya ada surat, ada petunjuk, kemudian ada keterangan terdakwa. Nah, keterangan saksi ini apa sih? Kalau kita lihat kepada ya pasal, nah saksi. Oke, kita keterangan saksi ini ya salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, alami sendiri. Nah, itu alat bukti keterangan saksi. Jadi ketika ada suatu kejadian, misalkan ada pembobolan mobil atau pencurian mobil ya, ada tetangga warung misalkan yang melihat kejadian tersebut, itu yang boleh untuk dijadikan saksi untuk mendukung laporan saudara itu ya. Nah, apakah misalkan
kalau orang itu tidak melihat langsung gitu kan, mengalami langsung, apakah boleh bisa jadi saksi? Nah, karena ada putusan, Mahkamah Konstitusi ya terkait, putusan angka nomor 65 garis miring PU garis miring 8 garis miring 2010. Jadi setiap orang boleh ya untuk menjadi saksi guna membuat terang suatu perkara tersebut. Nah, itu untuk mendukung laporan. Nah, kemudian, yang kedua tadi adalah keterangan saksi ya. Nah, nanti ketika, sudah saksi yang kedua adalah keterangan ahli. Nah, keterangan ahli ini apa sih? Nah, kita lihat dalam Pasudap diatur dalam pasal 186 ya. Keterangan ahli ini ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Nah, ahlinya contoh yang misalkan kayak yang sekarang ya yang lagi booming-nya nih kasus, video sur Giselle itu kan. Nah, polisi itu memanggil Giselle ya sebelumnya sudah memeriksa ahli-ahli untuk, eee, memberikan keterangan terkait masalah video tersebut. Nah, nanti baru keterangan-keterangan dari, yang bersangkutan gitu kan dari Giselle-nya sendiri gitu. Atau ada kasus lain gitu kan yang kira-kira diperlukan untuk, mendukung ya, perkara tersebut maka boleh untuk dihadirkan saksi. Nah, pertanyaannya apakah yang boleh menghadirkan saksi ahli itu pihak kepolisian saja atau pihak kejaksaan saja? Nah, posisinya kita ya, sebagai terdakwa apakah boleh kita untuk menghadirkan saksi agar meringankan perkara kita itu kan? Jawabannya sangat boleh. Jadi kita juga diberikan hak untuk menghadirkan saksi yang meringankan, baik itu ahli ataupun saksi yang lain ya atau alat bukti yang lain untuk meringankan kita ya atau untuk memperkuat dalil-dalil, kita gitu loh. Contoh lain ya seperti kasus Jessica itu kan Jessica, diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi dan menghadirkan saksi ahlinya pun, sangat, banyak sekali ya mungkin sama sahabat juga eee, pernah pernah menontonnya saya yakin ya karena, persidangannya pun, secara langsung gitu. Itu terkait masalah ahli. Nah, ahli kemudian pertanyaan selanjutnya apakah yang dimaksud dengan ahli ini apa gitu kan. Jadi seseorang itu yang mumpuni di bidang itu ya. Jadi dia yang mengetahui terkait permasalahan itu maka kita boleh ajukan sebagai ahli. Nah, sekarang kita konteksnya ini kan perkara pidana. Nah, ketika kita misalkan menghadirkan saksi dari, yang tidak mengetahui terkait masalah pidana itu, taunya tentang yang lain. Saya yakin, yang JPU atau pasti akan keberatan terkait masalah itu ya. Jadi saksi yang kita hadirkan kemungkinan akan ditolak. Adapun misalkan diterima keterangannya, sepertinya, akan kurang pas ya karena, eee, bukan di bidangnya gitu loh. Makanya di sini dibolehkan untuk di bidangnya. Kalau perkara pidana berarti kan kita menghadirkan pakar pidana. Kalau kasus-kasus, seperti kemarin ya Jessica kayak Profesor Edi itu kan dihadirkan pula oleh jaksa penuntut umum. Nah, itu yang keterangan saksi. Sekarang kita masuk, maaf yang tadi keterangan ahli yang kedua. Nah, sekarang kita masuk kepada keterangan surat. Ya, surat. Surat ini apa? Nah, kita lihat di pasal 187 KUHP ya. Surat tersebut pada pasal 184 ayat 1 huruf C dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah satu berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat ya, yang dialaminya sendiri serta dengan alasan yang jelas dengan tegas tentang keterangannya itu. Nah, contoh lain, surat. Nah, surat ini yang dibuat oleh yang berwenang. Seperti kalau kita ada luka-luka kan, ada visum ya dari dokter maka dari visum itu bisa dijadikan, bukti surat untuk mendukung ya atau laporan-laporan yang kita itu, boleh itu ya.
terkait contohnya. Nah, kemudian kita masuk kepada petunjuk. Nah, petunjuk ini apa? Apakah ketika ada kejadian, misalkan ada yang tabrakan, gitu kan, tabrakan terus ada bekas darah, apakah itu eh, bekas-bekas itu petunjuk untuk jadi saksi, itu kan, bisa untuk dijadikan alat bukti? Nah, kita lihat tentang terkait dengan petunjuk ini ya diatur dalam pasal 188 KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait masalah petunjuk. Nah, apa ayat satunya berbunyi, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain ya maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Itu petunjuk ya. Kemudian dalam ayat 2 dipertegas. Nah, petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat keterangan terdakwa. Nah, nanti majelis hakim akan mengambil ya dari petunjuk itu diambil dari keterangan saksi, keterangan surat dan keterangan terdakwa. Nah, itu terkait dengan petunjuk ya. Kemudian masuk ke poin yang pembuktian yang kelima, yaitu keterangan terdakwa. Nah, keterangan terdakwa ini ya diatur dalam pasal 189 KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Nah, pertanyaannya, apakah ini terdakwa kenapa kok sudah di persidangan disebutnya terdakwa gitu ya. Nah, proses dalam acara pidana ini ya, ketika kita melaporkan seseorang karena ada dugaannya suatu tindak pidana kepada pihak kepolisian, tentunya pihak kepolisian akan melakukan tahapan ya. Yang pertama adalah proses penyelidikan. Nah, proses penyelidikan ini ketika memanggil yang terlapor itu ya, ketika memanggil terlapor, di situ statusnya bukan sebagai tersangka. Itu hanya baru saksi terhadap dugaan tindak pidana yang dilaporkan. Nah, ketika sudah terdapat bukti-bukti ya yang cukup, kemudian gelar perkara statusnya jadi tersangka, maka tahapannya berbeda lagi, yaitu namanya proses penyidikan ya. Penyidikan itu baru dinyatakan seseorang itu tersangka. Kemudian kok terdakwa enggak tersangka lagi? Ketika sudah dilimpahkan perkaranya kepada pengadilan, maka bukan lagi dipanggil tersangka, tetapi sudah terdakwa. Dan keterangan terdakwa itu jadi salah satu alat bukti dalam hukum acara pidana ya. Itu ya yang saya bisa sampaikan terkait menjawab pertanyaan dari sahabat ASP TV terkait masalah pembuktian dalam hukum acara pidana ya. Seperti yang satu, keterangan saksi, ada keterangan ahli, kemudian ada surat, ada petunjuk serta keterangan terdakwa ya. Apabila ada pertanyaan yang lain boleh tanyakan kembali ya kepada kami. Insya Allah dalam video berikutnya kami akan menjawab satu persatu. Oke, demikian ya yang saya bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP Lapor, kami hukum, jauhi hukuman.